Ibu Kartika? Ibu Kartika ada di situ kah? Ya, silakan. Hakim-hakim 4 ya, 1-5. Silakan. Sebentar ya. Sebentar. Hakim-hakim 4 ya. Nomor 1-5 ya. Bentar. Deborah dan Barak. 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. 3. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 5. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Amin. Hakim-hakim 4 ayat 6-10, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kadesi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 9. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat 10. Barak mengarahkan suku Jebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat 11, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hebab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abi Noam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkanlah segala keretanya 900 kereta berisi besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Amin. Ayat 16. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. 17.
Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Yeber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Yeber, orang Keni itu. 18. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. 19. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. 20. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Amin. Ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ayat 22. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Ayat 24. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan. Amin. Ya, pasal 5, nyanyian Deborah ayat 1. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. 3. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan Allah Israel. 4. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. 5. Gunung-gunung, yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Amin. 6. Pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael Khalifah, tidak ada lagi orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. 7. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi, sampai aku, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. 8. Ketika orang memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. 9. Hatiku tertuju pada para pemimpin Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini, pujilah Tuhan. 10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, dan juga kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Amin. Ayat 11. Di tempat-tempat penimbangan air menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orang yang di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Ayat 12. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ayat 13. Lalu turunlah para bangsawan yang berlutut. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Ayat 14. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima, dan dari suku Jebulon orang-orang membawa tongkat pengerah. Ayat 15. Juga para pemimpin suku Isakhar
menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Amin. Ayat 16. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling memanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser dulu di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluk. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Tanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperboleh mereka. Dari langit perang bintang-bintang dan peredarannya mereka memerangi Sisera. Amin. Ayat 21. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. 22. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. 24. Diberkatilah Yael, istri Yeber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. 25. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadi. Amin. Ayat 26. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, diremukannya dan ditembusnya pelipisnya. Ayat 27. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Ayat 28. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Ayat 29. Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. 30. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang dua untuk setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amalan negeri itu 40 tahun lamanya. Amin. Ibu Gabriel ikut baca di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 5, bisa di-unmute. Saya dulu ya, nanti Ibu Gabriel. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 5. Gideon mau baca Bu? Saya dulu baru Ibu Gabriel ya. Iya. Gideon diangkat menjadi hakim. 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 2. Dan selama itu orang Midian berpuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. 3. Setiap orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu majulah mendatangi mereka. 4. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai di dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau kedelai pun tidak. 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang.
Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Amin. Silakan Bu Gabriel, baru lanjut Bu Kartika. Hakim berapa, Bunda? Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai 10. Hakim 6, 7 ya, Bunda ya? Ya, ayat 6 Bu, Hakim-Hakim 6 ayat 6 sampai 10. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 6 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Media itu. 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9, aku melepaskan kamu dan tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan orang menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah oleh Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Amin. 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah padaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya aku akan tinggal sampai engkau kembali. Ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tak beragi dari sehepa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, malaikat Allah kepadanya, ambillah dagingnya dan roti yang tak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatnyalah demikian. Amin. Ayat 21, dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya, singgungnya
daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yang lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang penghalang yang di dekatnya, berhala di dekatnya. Amin. Ayat 26, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. 27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya lah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. 28, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkannya mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankannya lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. 30, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Amin. Ayat 31, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ayat 32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Ayat 33. Seluruh orang Median dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Ayat 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat 35. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Amin. Ibu Gabriel, 36 sampai 40. Di unmute, Ibu Gabriel. Ibu Gabriel, ya, 36 sampai 40 ya. Berapa Bunda? 36 sampai 40. Oke. Ini jaringanku yang pulang. 36 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan
bulu domba di tempat pengirikan apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perataraanku seperti yang kufirmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu. Guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkata Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan gunting bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Amin. Amin. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. Perselisihan. Pasal 3, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? 4. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 5. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Amin. 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, dasar dan bangunan. 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Ayat 11, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin.
Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh. Sebab ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang yang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Amin. Terus Bu sampai 23 Bu. Ya. 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Terus maksudnya Amin. 21, 22, 23. Bu Mensi tadi kan bacanya sampai 20, lalu 21, 22, 23 Ya. dibaca gitu. Oh iya, maaf Bu, maaf. Ya, 21, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Bagi Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Amin. 1 Korintus pasal 4. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. 3. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan memerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Rendahkanlah dirimu, ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang akan menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Amin. Bu Gabriel 11 sampai 15. Iya, Bunda. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 15. Iya. 1 Korintus 4 ayat 11 ya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini.
Hal ini kutuliskan bukan untuk memaklukkan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. 18. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. 19. Tapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bahwa bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. 20. Sebab kerajaan Allah bukan tentang terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 21. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hati yang lemah lembut? Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Baik ibu-ibu, kita tadi sudah baca ya Hakim-Hakim 3-6 dan 1 Korintus 3 ayat sampai 4 ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 4 ini menceritakan tentang
kemenangan atas penindasan melalui kepemimpinan seorang perempuan ya, namanya Deborah, dan seorang panglima yaitu Barak ya. Di sini kita lihat bagaimana Israel jatuh di dalam penindasan ya. Kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi muncul seorang perempuan yang luar biasa ya. Di ayat 4 kita lihat pada waktu itu Deborah. Nah, muncul seorang perempuan yang luar biasa yang Tuhan pakai sebagai pemimpin rohani dan hakim, yaitu Deborah ya. Dan yang lagi kita lihat di sini yang ibu-ibu ya, yang luar biasanya adalah di mana di ayat 6 ya. Di sini mana di ayat 6? Tuhan memanggil Barak ya untuk menyampaikan perintah Tuhan mengumpulkan 10.000 ya, 10.000 orang. Tetapi Barak mengatakan dia hanya mau pergi kalau Deborah ikut. Nah, itu di ayat 8 ya, dia akan ikut tetap. Ayat 8, jawab Deborah kepada Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lihat ibu-ibu, kita lihat bahwa iman Barak ini ternyata masih bergantung pada kehadiran Deborah ya. Nah, coba kita lihat dalam makna kehidupan kita sehari-hari ini, terutama yang sudah berumah tangga. Bagaimana suami? Apakah masih ada yang seperti ini? Rasanya ada ya, karena saya lihat kok ini hampir sama ya, kayak kehidupan ya keluarga saya. Kadang-kadang suami juga begitu gitu ya, masih tergantung kepada istri gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa iman Barak masih bergantung pada kehadiran Deborah ya. Jadi itu ya sekilas di pasal 4. Lalu di pasal 5 ya, di pasal 5 ini hakim-hakim pasal 5 di sini mengenai nyanyian kemenangan Deborah dan Barak setelah Tuhan mengalahkan musuh Israel di kisah yang di pasal 4 ini ya, yang sudah kita baca. Jadi pasalnya ini berbentuk puisi dan lagu ucapan syukur ya. Sedangkan di Hakim-Hakim pasal 6 ini menceritakan panggilan Tuhan kepada Gideon untuk membebaskan Israel dari penindasan bangsa Midian. Sekaligus di sini ada pergumulan imannya ya. Kita lihat bagaimana di sini Israel ditindas oleh Midian, itu kita bisa lihat di Hakim-Hakim 1 sampai 6. Lalu bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel, itu bisa dilihat di pasal 6 ayat 7 sampai 10 ya. Di situ Tuhan mengingatkan memberikan peringatan, terus juga Tuhan memberi peringatan kepada Israel, tetapi sayangnya bangsa Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan ya. Jadi kita lihat kembali lagi terulang masalah ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Tuhan. Lalu berikutnya di 1 Korintus 3 ya, ini mengenai teguran Paulus kepada jemaat di Korintus karena hidupnya itu masih duniawi ya. Jadi masih rohaninya masih kekanak-kanakan. Lalu itu disebabkan karena apa? Karena adanya perselisihan dan iri hati. Lalu di pasal 4 di situ juga ada berisi teguran Paulus kepada jemaat Korintus karena kesombongan mereka, perpecahan dan sikap yang salah dalam pelayanan terhadap Tuhan ya. Jadi itu secara garis besar bagi ibu-ibu yang mempunyai rema, silakan, termasuk juga kesaksian. Silakan Bu Ati, Bu Sari, Bu Kartika Sari ya, Bu Pita, Bu Sandra, Bu Ida, Bu Mensi, Bu Nace, Bu Gabriel ataupun Bu Marina, ada rema, dipersilakan. Halo Bu Jolin. Ya Bu Mensi silakan. Ya mungkin saya mengambil sedikit dari cerita Deborah ya Bu. Di pasal 5 ayat pasal 5 itu mengenai nyanyian kemenangan Deborah ya. Nyanyian kemenangan ya. Jadi saya melihat di situ Deborah seorang perempuan yang berani ya. Kalau di zaman itu kan dia sebagai seorang hakim, nabiah juga, dan juga pemimpin yang luar biasa yang tangguh ya Bu. Jadi saya dari pembacaan ini juga saya
ingat terus sama Deborah ya. Di zaman kita ini ya Bu ya, biasanya iman perempuan tuh yang lebih tangguh ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, seperti Barak juga masih tergantung sama iman Deborah. Jadi pada kenyataannya biasanya kalau suami istri, istri itu yang selalu dominan ya Bu. Selalu mematokkan diri, selalu bersandar, selalu dekat. Lebih yang saya kenyataannya istri itu yang lebih dekat kepada Tuhan duluan sebelum suami, walaupun suami sebagai kepala keluarga. Dan dari sini juga ada kemenangan di situ nyanyian Deborah ketika mereka berperang melawan Kanaan ya, jadi mereka menang ya. Di ayat 2 juga di situ di pasal 5 ayat 2, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Jadi sama seperti kita ya Bu, Ibu-ibu. Bukan hanya bangsa Israel, tapi kita Deborah-Deborah zaman sekarang ya, kita biasanya menawarkan diri duluan ya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengabar Injil ya. Jadi memang tepat sekali ya kenapa Deborah ditulis, dicatat di Alkitab untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita ibu-ibu ya. Dan dari situ, dari Deborah, Esther, Ruth juga kita meyakinkan kita bahwa perempuan tidak hanya lemah, tapi dia memiliki kekuatan melalui imannya, melalui perjuangannya menjadi seorang pahlawan wanita yang luar biasa. Itu saja Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Mensi ya. Jadi memang benar ya Ibu-Ibu ya. Kita ini adalah di Deborah-Deborah masa kini ya. Dan perempuan itu memang tiang doa kalau saya lihat ya. Jadi saya mengingat diri saya masa lalu. Ya, suami saya tuh orang yang tekun di dalam doa, pelayanan. Ya, tetapi kalau istrinya tidak mendukung memang akan tidak terjadi apa-apa, tidak akan terjadi terobosan apa-apa di rumah. Itu kalau seorang istri tidak mendukung. Ya, karena anak-anak juga melihat ibu. Nah, tetapi ketika titik balik dalam hidup saya itu terjadi di zaman COVID dan saya melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus tidak terjadi di dalam saya ya, tiba-tiba saya bisa berdoa, maunya baca Alkitab terus, akhirnya saya diberi kekuatan memimpin mesbah di dalam keluarga, mengajak anak-anak, mengajak suami. Awalnya mereka meremehkan karena nggak mungkin kok mama bisa berubah gitu ya. Awalnya mereka nggak percaya, tetapi dengan berjalannya waktu ya itu tadi Roh Kuduslah yang memulihkan semua. Dan saya melihat begitu ketika seorang istri mendukung suami, imannya istri itu memang luar biasa. Walau badai menerpa ya, walaupun suami entah gimana, tapi ketika seorang perempuan itu imannya memang tahan uji gitu ya, pada akhirnya laki-laki itu juga ikut seperti tadi tuh si Barak ya. Barak itu malah meletakkan imannya kepada Deborah, kalau kamu nggak ikut aku nggak ikut deh. Nah, seperti itu tadi ya, bahasa santainya seperti itu. Dan itu pun terjadi ketika kita seorang perempuan itu ya sudah kuat di dalam Tuhan dan kita kelihatan seperti sosok yang memang tegas, pada akhirnya memang suami itu juga ikut dan seisi rumah itu pun pada akhirnya meniru gitu ya. Jadi benarlah kalau dikatakan bahwa seorang ibu, seorang perempuan itu adalah tiang doa di dalam rumahnya, itu betul ya. Kita ini adalah perempuan yang tangguh ya. Jadi bersyukur ya kalau kita semua di dalam Zoom ini berkumpul terus, membaca firman terus, dan kita dikuatkan, diteguhkan gitu ya. Jangan sampai iman kita semakin kendor, tetapi iman kita semakin kuat ya. Apalagi ketika kita menghadapi masalah ini biasanya bahaya ya. Ada pergumulan di dalam rumah tangga, ada pergumulan di dalam keluarga. Ini biasanya menjadi batu sandungan kita ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu seperti ada bentengnya itu ya masalah tadi. Makanya kita itu harus terus membereskan diri, pemberesan terus. Caranya minta Tuhan cabut semua yang ada di dalam diri ini, kepahitan, kemarahan, kejengkelan ya, kesedihan, itu kita minta Tuhan itu cabut semua sampai ke akar-akarnya ya. Nah, kalau kita sudah membaca firman ya, kita juga banyak mengikuti komunitas-komunitas lain, saya percaya kita
mendapatkan ilmu di sana dalam tanda petik bagaimana kita harus melakukan pemberesan terhadap diri kita sendiri supaya jangan sampai ada benteng ya yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada benteng yang kemudian membuat kita tidak merasakan damai sejahtera di hati. Karena kerajaan sorga itu sebenarnya adalah damai sejahtera itu tadi ya. Kalau kita tidak bisa merasakan kerajaan sorga itu karena kita sendiri. Kita yang merespon setiap masalah-masalah di dalam hidup itu terlalu berlebihan, padahal tidak perlu ya. Masalah akan ada setiap selama kita masih hidup. Cuman bagaimana kita meresponnya ya. Kita caranya itu tadi, kita terus menjaga api, menjaga damai sejahtera di dalam hati dan membiarkan kerajaan sorga itu ada di dalam kita. Ya gitu ya ibu-ibu, terima kasih Bu Mensi ya, bahwa iman perempuan itu sangat tangguh dan kita ini adalah Deborah masa kini. Terima kasih Bu Mensi. Silakan yang lain, Ibu Ati. Oke, Baik. betul Bu Joli. Kita itu komunitas respon kita harus benar. Gitu. Saya mendapatkan rema di Hakim-Hakim 6 mengenai Gideon. Ini disedih ya. Gideon itu kalau kita baca banyak berdalih. Mungkin kita juga gitu ya, berdalih. Padahal di ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu ya. Tapi di ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dan lalu berpalinglah Tuhan kepadanya berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Dijawab lagi, tetapi ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kembali lagi Tuhan menegaskan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Median itu sampai habis. Jadi berdalih gitu. Aku dari suku yang kecil, aku apalagi di situ tuh. Dan aku paling muda gitu loh. Jadi dalih-dalih ini yang sering juga menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita diberi tugas oleh otoritas kita, itu dipercayakan lah ya untuk melakukan sesuatu, tapi kita nanti berdalih inilah itulah ada aja gitu. Padahal kalau diberi tugas, tentunya otoritas kita atau Tuhan dalam hal ini yang memberi hikmat pada otoritas kita bahwa ada potensi gitu. Hanya kitanya aja yang seringkali berdalih di sini sampai harus ditekankan lagi bahwa akulah Tuhan gitu. Jadi harusnya cukup sekali ya kalau kita mempercayai Tuhan, ya udah gitu, tapi enggak, di sini tetap aja berdalih gitu loh. Dan itu mungkin juga yang kita harus kikis ya, tadi kan juga semua harus cabut hal-hal yang kita sering berdalih. Itu aja yang saya dapat ya dari. Iya, baik, terima kasih Bu Ati ya. Suara saya kedengeran ya? Oh, ya, terima kasih Bu Ati ya. Jadi memang kita jangan seperti Gideon ya. Ketika Tuhan memberikan tugas, kita kayak ular gitu loh, kelok-kelok. Kita nggak mau gitu ya. Padahal Tuhan itu sudah melihat bahwa kamu itu punya potensi. Kalau kamu tidak punya potensi, tidak mungkin aku percayakan sesuatu kepada kamu gitu ya. Sampai itu tadi ada peneguhan-peneguhan Tuhan terhadap Gideon ya, bahwa Tuhan berjanji untuk menyertai Gideon. Nah, hal lain juga yang memang kita pelajari dari sini ialah kita melihat bahwa Tuhan itu memanggil orang biasa untuk tugas besar. Nah, Gideon itu ternyata dia tidak sadar mungkin ya, tadi kata Bu Ati berdalih dengan mengatakan bahwa
diriku tuh kecil, tidak layak. Nah, tapi ada satu hal yang bisa kita petik di situ, di mana ayat 15 ya. Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda. Nah, kita lihat di situ juga selain dia berdalih, ada hal lain yang kita lihat bahwa dia merasa dirinya kecil, bahwa merisinya belum layak, bahwa dirinya itu merasa belum siap. Nah, kita harus hati-hati terhadap penuduhan-penuduhan seperti itu juga. Ketika ada penugasan-penugasan intimidasi biasanya datang dengan seperti ini, dengan mengatakan kau mah masih kecil, kamu mah nggak layak ya. Itu penuduhan-penuduhan yang datangnya daripada si jahat ya. Nah, di sini ditegaskan kembali lagi Tuhan itu sampai mau memakai Gideon itu sampai dia terus mengatakan, dia berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Gideon, bahwa Tuhan akan menyertai Gideon ya. Tuhan kemudian meneguhkan iman Gideon ya. Dia mengatakan itu berulang-ulang kepada Gideon untuk mengangkat rasa kayak percaya diri Gideon gitu ya. Nah, ini pun kita lihat bahwa ternyata poinnya juga adalah Tuhan itu memanggil orang biasa untuk tugas yang besar. Kadangkala kan kita merasa tidak layak ini kan, aku nggak layak, saya mah bukan pendeta, saya memang bukan pendeta gitu. Tapi kalau Tuhan sudah kasih penugasan kepada kita, maka kita harus menerima itu dengan berserah gitu ya. Apalagi Tuhan sudah berjanji akan menyertai, artinya ketika Tuhan sudah berjanji menyertai kita, janjinya itu tidak akan pernah gagal gitu ya. Ini harus kita imani ibu-ibu ya. Kadangkala kan begitu, ada rasa minder ketika kita disandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang luar biasa, yang mungkin jam terbangnya tinggi, disandingkan dengan mereka, terus kita langsung merasa ciut, aduh, aku mau berdoa di hadapan dia, aku malu, nanti kayaknya kata-kataku kok jadi gemeter bibirku ya, kayak gitu ya. Nah, itu tuh kadang-kadang kerap terjadi ya. Nah, itu dia, kita memang harus mulai belajar untuk mematahkan semua rasa-rasa tidak percaya diri, rasa kecil, intimidasi-intimidasi dan penuduhan-penuduhan si jahat itu atas diri kita, ya. Karena di hadapan Tuhan itu kita semua sama. Seperti itu. Terima kasih Bu Ati ya. Ingat ibu-ibu kalau sudah dikasih tugas jangan berdalih. Ya, suatu saat mungkin dipercaya di tempat di mana ibu-ibu berjemaat, mungkin dipercayakan menjadi ketua komsel gitu ya, atau pelayanan apalah. Ketika sudah dipercayakan, terimalah dan jalanilah dengan hati yang bersukacita ya, dan janganlah pelayanan itu dijadikan satu beban. Tetapi yang paling penting juga ibu-ibu, ketika kita diberi tugas, kita memang harus juga bertanya kepada Tuhan yang membawanya di dalam doa. Terima kasih ya Bu Ati. Ada ibu-ibu lain yang mau sharing rema? Ibu Kartika, Ibu Ida? Ya, silakan Bu Ida. Saya tertarik nyambung dengan Bu Ati yang bilang diberi tugas. Ini nyambung dengan Hakim-Hakim 5 ayat 25. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadi. Nah, saya baca di sini, saya terkesan dengan peran Yael nih, si tokoh Yael yang ada di dalam cerita ini, sungguh luar biasa. Yang tadi diberi tugas mau kecil apapun, dan saya lihat di sini Yael dia cuma berperan, kalau menurut manusia itu peran yang kayak tidak masuk akal, perannya kecil sekali, cuman beri susu dan dia bisa mengalahkan musuh. Yael berapa tadi? Sebentar aku tak catat. Hakim ayat 25. Oh, 25. Nah, Hakim-Hakim yang di atas yang sebelum-sebelumnya, tapi saya hanya ambil di itu. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah, yang disuguhkan. Jadi pas dikasih itu si Sarah langsung tergiur lah, dikasih susu, saya minta air kok dikasih susu. Nah itu juga, kadang juga kita gitu, kalau dikasih yang enak-enak langsung mata menyala. Tapi kita nggak lihat kalau di balik keindahan itu ada hal-hal yang bisa menghancurkan kita. Sewaktu itu juga kita bisa jatuh dalam seketika itu juga. Dan saya lihat, saya bahas tentang Yael ini. Yael ini sangat luar biasa. Dan tadi saya sempat cari arti nama Yael ini apa. Dan di situ ditulis arti nama Yael itu kelincahan dan keberanian. Yael itu, nah artinya itu berani.
Jadi yang saya lihat di sini dari ayat 25 itu ya ini berani taat sekecil apapun perannya. Dia nggak perlu harus dikasih tugas untuk mengatur barisan perang atau dia menjadi pemimpin, komandan apapun, enggak. Tuhan cuma kasih dia peran kecil, secuil. Itu apa? Cuman kasih susu kepada musuhnya. Seketika itu langsung kalah musuhnya. Jadi siang hari ini yang saya lihat peran Yal ini memang luar biasa karena Tuhan beri kepercayaan dari hal-hal kecil, tapi Yal tetap taat untuk melakukannya. Ya, akhirnya dia bisa menang. Padahal kalau dilihat, tadi saya sempat baca, Yal ini bukan orang Israel, tapi dia berpihak pada orang Israel. Itu yang luar biasanya di situ. Sebenarnya kan dia, saya bukan orang Israel, ngapain saya harus bela orang Israel? Tapi dia tahu Tuhan akan berperkara. Dia tahu, dia mengenal Tuhan itu siapa. Jadi dia kalau dilihat dari itu pun Tuhan memilih Yael untuk lewat perkara-perkara kecil itu untuk memenangkan bangsa Israel. Tadi siang hari ini satu firman Tuhan yang sangat penting yang saya dapat sebagai pelajar, bahwa kita Tuhan bisa pakai siapapun untuk membawa kemenangan buat kita. Kita mau dimanapun, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, kita butuh pertolongan di situasi yang sulit pun, Tuhan akan hadirkan orang yang bisa menolong kita. Itu aja sih dari saya, Kak Ben. Yes. Amin. Terima kasih Bu Ida, ya memang luar biasa ya Yael ini ya. Jadi dia memberi lebih daripada apa yang diminta ya. Kan hanya minta air, tapi dia memberi susu. Nah, justru dengan cara ini dia musuh itu ditundukkan ya, dan kita melihat bagaimana peranan perempuan ini dalam memenangkan Israel ya. Jadi kadang-kadang gini ibu-ibu, kita itu terlalu fokus memang kecenderungannya melihat peran-peran orang tuh yang besar-besar, hebat-hebat. Iya, Tapi betul. tidak seperti itu, wah hebat ya itu. Dan kita kalau pelayanan yang kecil-kecil, yang maksudnya mungkin nggak perhitungan gitu ya, itu kayak dianggap remeh, padahal nggak seperti itu ya. Kadang justru segala sesuatu itu dimulai dari perkara yang kecil. Justru perkara-perkara yang kecil itulah sebenarnya yang mempunyai dampak yang besar ya. Coba aja justru misalnya ya di dalam satu perkumpulan begitu. Ada hamba Tuhan di sana, mungkin dia berkhotbah ini segala macam, terus ada konflik di bawahnya. Dia tidak bisa bagaimana mau menyelesaikan konflik misalnya di antara dua kubu ini ya. Tetapi ada orang yang biasa aja, tapi dengan segala kerendahan hatinya gitu ya, dia melakukan pendekatan-pendekatan ya antara dua kubu. Nah, dengan segala kerendahan hatinya gitu ya, dia melakukan pendekatan, malah akhirnya dua kubu ini bisa bersatu. Nah, orang mungkin tanya, siapa sih dia kok bisa gitu ya? Ya itu tadi, kadang-kadang sesuatu yang tidak dipandang orang, yang dilihat orang itu tidak ada apa-apanya, sebenarnya orang-orang itu adalah orang yang luar biasa gitu ya. Kita kecenderungan melihat segala sesuatu itu besar, yang hebat-hebat gitu ya. Nah, padahal hanya perkara kecil saja musuh bisa ditundukkan ya dari si Yael ini. Itu pun juga terjadi bagi kita ya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan satu perkara kepada kita, jangan dilihat ini mas sepele. Contoh misalnya ya di gereja, ya kamu nanti bagian cuci piring gitu ya, misalnya ada acara. Jangan merasa bahwa waduh aku kok bagian dapur. Itu jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Wah, kok enak ya dia bagian penerima tamu di depan bisa senyum-senyum. Nah, itu harus kita hilangkan ya. Pemikiran-pemikiran ataupun penuduhan-penuduhan si jahat seperti itu. Karena mulai dari peran apapun, sekecil apapun, itu adalah semua sama di mata Tuhan. Bahkan dari yang peran-peran kecil ini pun, gitu tadi ya, seperti saya katakan, semua berdampak besar. Konsumsi contohnya, ya, misalnya nih ya, ada perayaan Natal di gereja, wah khotbahnya luar biasa, wow dramanya, wah pokoknya spektakuler, wow WL-nya luar biasa, bikin kita menangis-nangis, terharu-haru gitu ya. Tetapi kemudian misalnya ada konsumsi. Kalau konsumsinya mogok, itu apa yang terjadi? Tidak jalan. Kehausan di dalam ya, karena sudah dari tadi tepuk tangan riang gembira. Padahal ada konsumsi, tapi konsumsinya mogok gitu. Itu apa yang terjadi? Nah, itu kan juga menjadi satu masalah kan, gitu ya.
Jadi kita ini semua adalah saling bahu-membahu, mulai dari perannya yang paling besar yang dilihat orang di atas panggung sampai yang mungkin orang tidak menganggap, itu semua perannya sama, semua sama pentingnya gitu ya. Jadi yang membuat bahwa itu menjadi kecil dan besar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita yang mengukur peran kita sendiri secara manusia. Ah, peran aku kecil, ah, peran dia besar. Jadi mari kita mengubah cara merespon situasi, cara merespon seperti tadi ya, memberi title ya atau jabatan pada diri kita bahwa aku lebih rendah, lebih kecil daripada yang lain. Padahal perkara sekecil apapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ida. Apakah ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak, Bu Kartika mau sharing nggak? Sekali-sekali sharing Bu Kartika. Apa yang bisa di-sharingin? Aduh, Nggak apa-apa, kan sama-sama kita aja. enggak, tadi apa Hah? sebenarnya yang ini loh, apa namanya, Hmm. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13 ya. Itu Hmm. secara manusia agak berat itu ya. Kita 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus saya buka. 4 ayat 12 sampai 4 13. ayat 12. 4, Kalau kami ya. dipuji, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Tuh, itu kan berat itu. Kalau kami Hmm. difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau kita di posisi itu kadang-kadang agak susah itu. Dan harus benar-benar minta sama Tuhan untuk memampukan kita karena secara dunia kita apalagi emosi ya, emosi wanita kalau Hmm. kalau lagi PMS, senggol bacok. Iya Iya, kan iya. wanita kan kalau lagi emosi ini kan mana bisa itu. Hmm. Tapi ya ternyata ya dalam kehidupan sehari-hari itu kita benar-benar diajar sama Tuhan sih. Nggak gampang, Ya. tapi harus minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan sih. Itu aja Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Kartika. Ya, memang menjadi seorang Kristen itu ya begitu kan, ketika ditampar pipimu yang kiri ya kasih yang kanan gitu. Ih, kok kayak gitu banget ya pelajaran Kristen ya, mungkin orang-orang lain ngasih itu tuh, kok mau yang menderita ya, masa dianiaya, suruh diem, suruh doain lagi. Nih, gemes gitu ya. Secara manusianya pengennya kalau kita ditabok ya tabok balik lah, enak aja kan gitu ya, secara manusianya ya, secara jahatnya pengen banget melakukan itu tuh ya. Tetapi justru di sini memang luar biasa ya, kita tuh diajarkan menjadi orang yang tabah, dan respon kita tuh adalah respon mengasihi di tengah penganiayaan seperti yang tadi ya. Difitnah kita masa bisa sih kita jawab dengan ramah gitu ya. Tetapi itulah yang memang apa namanya, ajaran tentang Kristus itu ya, mengajari, meminta kita untuk merespon segala sesuatu itu dengan kasih di tengah situasi kita difitnah, di tengah situasi di mana mungkin ini tadi mana 12. Nih, ketika dimaki, ketika kita dianiaya seperti itu ya. Jadi diminta kita untuk tabah. Nah, bagaimana kita bisa bisa memiliki karakter ini? Ini kan karakternya karakter Kristus ya. Bagaimana? Nah, itu tadi memang kita itu harus melekat dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu memang mesti hinggap di dalam kita ini. Coba kita baca di Perjanjian Lama, ketika seorang nabi itu dihinggapi Roh Allah, itu apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, itu kita memang benar-benar harus mesti setiap saat, Tuhan, undang Roh-Mu yang kuat itu hinggap di dalamku. Karena ketika kita mengalami Roh Tuhan di dalam hidup kita, ini tuh kayak nggak terasa. Itu tadi, makanya surga di dalam diri itu ketika kita sudah mencapai satu titik yang namanya damai, sukacita, dan ikhlas. Kalau kita sudah sampai pada puncak itu, mau apapun kata orang itu kayak mental. Seperti itu. Memang ini, kenapa Bu Ati? Harus mati kan kita, jadi kalau mati nggak bisa diapa-apain. Iya, nah itu tadi, mati gitu ya. Jadi mati dalam arti bukan mati tubuh, ini bukan ya. Nah itu makanya ini luar biasa.
ajaran Kristen ini tentang kasih ini tadi ya, memang kita itu terus dibentuk karakternya. Makanya Bu Kartika itu kalau tahu misalnya nih contoh nih ya, ada seorang perempuan yang dia merindukan kehadiran anak di dalam rumah tangganya gitu. Wah, sudah coba usaha kesana kesini, entah kemana-mana gitu. Ini contoh di teman saya dulu ya. Dia hamil berapa kali gugur. Sampai pada akhirnya kami nggak mau nanya lagi soal anaknya. Dia secara manusia, dia mengandalkan dirinya gitu kan. Terus karena sudah divonis dokter, dia keguguran dan pada akhirnya dia menopause dini, menurut dokter gitu, akhirnya sudahlah. Dan dia sudah didoakan juga oleh seorang pendeta. Suatu hari mereka, suami istri ini ke Singapura dan mereka main apa tuh yang bulat-bulat itu tuh, permainannya apa sih, lupa saya, roller coaster gitulah ya. Pulang dari sana mana-mana, nggak tahu tuh pulang dari sana dia itu, dan dia cerita, ini kesaksian dia ya, bisa saya ceritakan karena dia kesaksian, sampai pada tahap dia sudah berserah. Nah, itu kuncinya. Dia sudah berserah dengan keadaannya bahwa kalau memang dia divonis oleh dokter dia menopause dini, dia tidak apa-apa. Dia juga sudah katakan, Tuhan ampuni aku karena aku mengandalkan manusiaku. Dia sudah ikhlas dengan kondisinya dan dia sudah ikhlas gitu ya, suami istri ini kalau memang tidak diberi keturunan dia tidak apa-apa. Nah, di dalam tahap itu, sehingga dia sudah tidak ambil peduli lagi ketika misalnya mertuanya nanya kapan ini nih, itu sudah seperti mental. Nah, itu ya. Tetapi ada keajaiban yang terjadi, saya lihat. Supranatural Tuhan itu bekerja. Justru ketika di dalam kepasrahannya itu ternyata dia hamil, ya, dan dia akhirnya punya keturunan. Tetapi perlakuan dia terhadap dirinya yang hamil itu tidak seperti dulu. Kalau dulu dia kayak princess. Pokoknya perlakuan harus istimewa. Setelah itu dia bilang, alah paling keguguran lagi. Terserah Tuhan deh, anak ini mau jadi oke, enggak juga enggak apa-apa. Nah gitu dia. Sampai hari ini dia sudah punya 3 anak. Itu ya. Jadi saya melihat ketika seseorang sudah berserah dan memasrahkan kondisinya, memasrahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengambil alih kandungannya, Tuhan yang mengambil alih semua rencana hidupnya, saya melihat disitulah ternyata Tuhan betul-betul bekerja dan menunjukkan kuasanya gitu ya. Nah itu juga terjadi di dalam diri kita, kerajaan sorga kembali lagi gitu ya. Orang ini tadi kan teman saya ini sudah merasakan, sudah mengundang kerajaan sorga di dalam hidupnya sehingga dia pasrah dan dia sudah tidak merasakan lagi tersinggung apa yang diperkatakan oleh mertuanya, termasuk orang tuanya yang bertanya, kenapa kamu tidak punya anak, suamimu mandul ya, kamu mandul ya, itu kayak sudah tidak dia terasa apa-apa di hatinya karena dia sudah menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Ya, nah itu juga terjadi pada kita. Mungkin kita difitnah tetangga kita, siapa suami kita lah, benci lah, marah apa siapalah gitu ya, musuh-musuh kita. Tapi ketika kita sudah meminta Tuhan untuk mengangkat semua apa namanya yang membuat kita, perasaan kita sedih, marah, sakit hati, merasa terhina sama seperti dibilang orang sampah dunia and bla 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 itu, kita minta Tuhan tarik ini semua dan berikan aku damai sukacitamu karena aku mau merasakan kerajaan sorgamu itu hadir di tengah-tengah hidupku. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi kemudian hari itu ya. Jangan khawatir, Tuhan itu punya janji dia akan menyertai kita. Gitu, terima kasih ya Bu Kartika ya. Terus semangat Bu. Kalau ada yang fitnah, senyum saja. Tumpang tangan. Ya Bu Ati ya. Yang mengampuni, kan Tuhan bilang berapa kali kita harus mengampuni. Iya, ampuni dia dan tumpang tangan langsung. Terima kasih Tuhan memberkati. Aku langsung tumpang tangan, aku doakan. Tapi doanya memang di dalam hati juga jangan sampai panas. Ya. Biar yang kita sadar nanti ketika tumpang tangan ini roh kudus atau roh halus yang masuk ya. Jangan sampai kebalik-balik ya. Nanti rohnya apa yang masuk, kita harus hati-hati juga ya ketika kita mendoakan orang yang tidak suka dengan kita ya. Terima kasih Bu Kartika ya, kita semua juga sedang diproses kok ya, kita diproses dan kita tinggal mengukur, kita yang tahu diri kita, saya nggak tahu Bu Kartika, saya nggak tahu Bu Ati, tapi diri kita lah yang tahu
kapasitas kita itu sudah di mana. Apakah kita orang yang gampang dibakar, apakah ketika kita sedang berkelahi kita termasuk orang yang cepat panas, meledak-ledak, atau sebaliknya kita sudah mulai bisa tenang. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bu Kartika. Bu Ati bisa tutup di dalam doa. Oke, mari kita berdoa menutup pertemuan kita sore hari ini. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Adalah hal yang indah bagi kami Tuhan untuk bisa berkumpul dan kami merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, meneguhkan kami, membuat kami Tuhan berubah. Karena firman-Mu yang dapat mengubah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk sore hari ini bahwa Tuhan banyak yang kami dapat dari firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan, kami bergantung kepada Engkau, bukan bergantung pada manusia. Engkau mengajarkan kami juga Tuhan, bagaimana kehidupan dari tokoh Alkitab ini ketika Barak mengandalkan istrinya Tuhan. Tapi biarlah kami di sini juga belajar Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau. Tuhan juga kami tidak berdalih Tuhan ketika kami mendapatkan tugas, ketika kami dipercayakan suatu tugas Tuhan, kami berespon dengan sukacita, berespon dengan Tuhan bahwa apa yang Engkau telah berikan kepada kami sebagai suatu tugas itu adalah Tuhan, bahwa potensi kami sedang dimunculkan untuk kami juga Tuhan tidak merasa kecil, tidak merasa kurang, tapi Tuhan kami tahu bahwa sebagai anak-anak-Mu Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan, segala sesuatunya bahwa Engkau yang melakukan, sehingga Tuhan apapun yang kami rasa tidak mampu, tapi oleh Roh Kudus kami mampu, karena Roh Kudus yang menguatkan kami, yang membuat kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami diajarkan, diingatkan kembali Tuhan untuk berespon dengan baik, dengan benar di hadapan Engkau ketika kami dianiaya, ketika kami Tuhan difitnah, justru kami mengampuni, biarlah ini kami meneladani Engkau Kristus, dan biarlah karakter kami juga Tuhan menjadi karakter, meneladani karakter-Mu. Tuhan, terima kasih juga Tuhan bahwa Engkau memberi kami kemenangan, dan kami memang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di sore hari ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak melihat apa yang di hadapan kami, tetapi kami melihat merenungkan firman-Mu. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, itu semua mendapatkan hikmat pewahyuan daripada Engkau, segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami melakukan segala tugas kami dengan mengandalkan Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa lawatan-Mu bagi kami pada sore hari ini memberkati, baik itu Ibu Joli Kaban, baik Ibu Kartika, Ibu Haryanti, Ibu Ida, Ibu Nace, Ibu Marina, Ibu Menci, Ibu Pita, Ibu Gabriel, hamba-Mu sendiri Tuhan. Engkau telah pertemuan kami di siang hari ini Tuhan, sehingga roh kami selalu menyala-nyala Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau akan kembalikan kami bertemu kembali Tuhan pada kesempatan esok hari, dan kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ati.